Ia memakai pangsi, selalu dekat dengan rakyat, dan berani mengambil kebijakan yang tidak biasa. Ia bukan hanya seorang politisi, tapi juga seorang budayawan. Bagaimana sosok Deddy Mulyadi yang akrab disapa Kang Deddy berhasil merajut popularitasnya sehingga menjadi salah satu calon kuat pemimpin Jawa Barat. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana budaya, aksi nyata, dan media sosial bisa menjadi senjata paling ampuh di panggung politik. Di tengah riuhnya panggung politik Jawa Barat, muncul seseorang sosok yang akrab dengan budaya dan tradisi. Ia bukan sekedar politisi, ia adalah seorang budayawan yang berpolitik. Namanya Deddy Mulyadi. Dengan gaya khasnya memakai pangsi hitam, ikat kepala, dan selalu berpakaian putih-putih, dan selalu akrab dengan masyarakat Sunda, ia berhasil membangun citra yang kuat dan berbeda. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan besar, kenapa Deddy Mulyadi atau yang kerap disapa Bapak Aing bisa menjadi gubernur Jawa Barat? Kisah ini bukan hanya tentang popularitas di media sosial. Ini adalah kisah tentang bagaimana membangun koneksi emosional yang mendalam, memanfaatkan narasi budaya, dan membangun loyalitas di akar rumput. Mari kita bedah satu persatu mengapa Deddy Mulyadi, sosok yang pernah dijuluki Bupati Nyentrik atau Gubernur Ngonten, bisa melangkah ke panggung kepemimpinan tertinggi di Jawa Barat. Jejak politik Deddy Mulyadi dimulai di Purwakarta. Ia menjabat sebagai bupati selama 2 periode dari tahun 2008 hingga 2018. Disinilah ia menanam benih-benih popularitasnya. Ia bukan hanya sekedar memimpin birokratis. Ia adalah seorang pemimpin yang visioner dan berani mengambil kebijakan-kebijakan yang unik. Ia memadukan pembangunan fisik dengan pelestarian budaya. Di bawah kepemimpinannya, Purwakarta menjadi kota yang asri dengan taman-taman tematik yang indah, air mancur Sri Baduga yang ikonik, dan patung-patung yang serat makna filosofis. Ia juga menerapkan kebijakan yang berani seperti peraturan tentang jam malam bagi anak-anak dan peraturan untuk mengadakan upacara adat di setiap hari. Pendekatan ini sangat efektif. Warga Purwakarta merasa bangga dengan identitas budaya mereka yang kembali hidup. Deddy Mulyadi tidak hanya membangun infrastruktur, ia membangun kebanggaan kolektif. Dengan cara inilah ia berhasil menciptakan basis massa yang loyal dan militan. Deddy Mulyadi sangat mahir dalam memanfaatkan narasi budaya Sunda. Ia selalu tampil dengan pakaian khas Sunda yang bukan hanya sekedar kostum tetapi sebuah pernyataan identitas. Ia berbicara dengan bahasa yang lugas dan akrab, penuh dengan perumpamaan-perumpamaan lokal. Ia tidak membangun jarak dengan rakyat, justru ia menghapus jarak itu. Ia seringkali melakukan belusukan-belusukan yang jauh lebih personal. Ia tidak hanya datang untuk meninjau tetapi juga untuk membantu. Ia seringkali terlihat memberikan bantuan langsung, memperbaiki rumah warga, atau bahkan memberikan modal usaha. Aksi-aksi ini direkam dan disebarluaskan secara masif di media sosial, menciptakan citra sebagai pemimpin yang tulus dan peduli. Di era di mana politik semakin terfragmentasi, Deddy Mulyadi berhasil membangun sebuah narasi yang kuat dan konsisten. Ia adalah pemimpin yang datang dari rakyat dan untuk rakyat, yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya tradisi. Deddy Mulyadi adalah salah satu politisi yang paling efektif dalam memanfaatkan media sosial. Konten-kontennya menampilkan kegiatan belusukan, interaksi dengan warga, dan pidato-pidato yang inspiratif selalu menjadi viral. Ia berhasil mengubah media sosial dari sekedar alat kampanye menjadi platform untuk membangun komunitas dan loyalitas. Video-videonya tidak dibuat dengan formalitas yang kaku. Sebaliknya, ia tampil apa adanya dengan bahasa yang sederhana dan humor yang ringan. Ini membuat audiensnya, terutama generasi muda, merasa terhubung.
Ia tidak hanya berbicara kepada para pemilih, ia berbicara kepada jutaan orang yang mencari konten yang tulus dan inspiratif. Popularitas yang dibangun di media sosial ini menjadi aset berharga dalam setiap kontestasi politik. Citranya yang positif dan merakyat sudah terbangun jauh sebelum masa kampanye dimulai. Jadi, kenapa Deddy Mulyadi bisa menjadi Gubernur Jawa Barat? Jawabannya bukan tunggal melainkan kombinasi dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu kekuatannya basis lokal. Ia telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang berasal di Purwakarta. Yang kedua, narasi budaya yang konsisten. Ia membangun identitasnya sebagai budayawan yang peduli dengan tradisi. Yang ketiga, efektivitas aksi nyata, belusukan dan bantuan langsung yang ia berikan membangun koneksi emosional yang kuat. Penguasaan media sosial, ia berhasil memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan pesan dan membangun popularitas. Kisah Deddy Mulyadi adalah bukti bahwa politik tidak selalu harus tentang kekuasaan dan uang. Politik juga bisa tentang membangun koneksi, merangkul budaya, dan menggunakan platform modern untuk menyentuh hati rakyat. Ia bukan hanya politisi, ia adalah seorang seniman yang melukiskan kisahnya di atas panggung politik Jawa Barat. Apakah Anda juga merasakan koneksi emosional dengan cara Kang Deddy memimpin? Apa yang paling membuat Anda terkesan dari kepemimpinannya? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Dan jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang tokoh-tokoh inspiratif, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya.